bahagia juga, senang, bisa dekat dengan Allah. Khawatir gimana respon orang, takut kalau nggak ada yang percaya. Semua campur aduk. Pulang pertama yang ketemu siapa? Siti Khadijah. Maka diceritain semuanya. Aku tadi gini-gini ketemu Jibril di peluk. Maka apa kata Khadijah? Jangan khawatir, aku yang pertama beriman kepadamu. Siti Khadijah langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang pertama yang masuk Islam itu Siti Khadijah. Kalau dibilang Abu Bakar juga nggak salah. Kenapa? Di luar rumah. Pertama pulang kan ke rumah dulu. Ya, istri masuk Islam, dakwah keluar, ketemu Abu Bakar, langsung masuk Islam juga. Jadi nggak kontradiksi. Boleh dibilang dua-duanya. Dan bukan hanya masuk Islam, Siti Khadijah ya, langsung menggunakan seluruh potensi yang beliau miliki untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi nggak bakal bisa tergantikan oleh siapapun. Secara moral lagi butuh-butuhnya support pertama Siti Khadijah. Tenang, aku beriman kepadamu. Moral, ya. Moral. Kebetulan Siti Khadijah memang saudagar kaya, punya bisnis ekspor impor. Sekali ngirim barang satu kapal pelni berangkat ke Syam. Alhamdulillah punya banyak kelebihan harta, tapi nggak nyampe beberapa tahun semua habis ludes untuk kepentingan, kebutuhan dakwahnya Rasulullah SAW. Habis. Turun wahyu kedua. Ya ayyuhal mudzakkir. Ya, ketika itu malaikat Jibril menampakkan wujud asli malaikat. Ketika di Gua Hira malaikat Jibril berubah menjadi kecil, menjadi seukuran Rasulullah SAW, manusia biasa. Tapi di ayat kedua beliau menampakkan wujud aslinya. Maka sisi manusia Rasulullah SAW kaget. Pulang ke rumah menggigil, keringat dingin. Beliau bersabda kepada Siti Aisyah, kepada Siti Khadijah, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dinginan. Maka dengan sigap Siti Khadijah langsung selimuti. Masih menggigil, ya, kurang hangat, dipeluk. Ya, masih menggigil lagi, dibisikin di telinganya, wahai Muhammad, wahai suamiku, jangan takut. Kamu kan orang baik. Kamu gak pernah jahat kepada siapapun dari lahir sampai sekarang, sekalipun gak pernah jahat. Kenapa takut? Mulai tenang, berangsur-angsur. Kamu gak pernah nolak ketika diminta tolong orang. Siapapun orang minta tolong, pasti kamu tolongin. Jangan takut, kamu orang baik. Semakin tenang terus ditenangkan, disupport, dikasih kata-kata pembangkit semangat, motivasi, sampai Rasulullah SAW tenang. Setiap hari beliau berdakwah, berangkat, baju putih, bersih, berseri-seri, pulang kotor, penuh darah, robek, dijahatin oleh orang kafir Quraisy. Semua itu hilang. Kenapa? Pas pulang disambut di depan pintu dengan senyuman manis Siti Khadijah. Semua susah-susah dakwah hilang, Pak. Sekarang kita gimana? Capek takaza, capek dakwah, atau yang lebih umum, capek kerja. Kerja juga kan ibadah. Mencari nafkah anak istri itu hukumnya wajib. Wajib itu dapat pahala. Ya, kita capek seharian, pulang disambut dengan apa? Senyum kecut. Bagaimana ibu-ibu pengen jadi Siti Khadijah ketika sikapnya berbeda? Ya kan? Penandalannya gitu selalu. Hei, Bapak ingat? Ya, Nabi walaupun poligami,
Itu adalah istri kedua, tiga, empat, lima setelah nggak ada Khadijah. Waktu Khadijah hanya satu. Andalannya gitu kan? Oke, kita okein. Tapi jadilah seperti Siti Khadijah. Selalu mendukung, mensupport. Bukan kita capek ke rumah tambah capek. Iya. Kita udah cukup penat di luar dengan segala ujian-ujian di luar, ya. Pulang ke rumah kita pengen tenang, santai, ya. Hilang semua capek-capek itu, kok ditambahin. Ya. Siti Khadijah selalu nggak pernah di dalam rumah, Bu. Di pintu, di luar. Udah hafal jamnya Nabi datang, langsung nunggunya di luar. Dari jauh udah kelihatan. Senyum manis, hilang capek-capek Nabi, hilang. Ejekan Abu Jahal, ya, teriakan Abu Lahab, ya, itu lupa. Udah lihat muka istri.